Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudari, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak di masa Prapaskah ini untuk menjadi orang Katolik yang lebih benar gitu. Jadi kalau hidup keagamaan kita itu tidak lebih benar dari pada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, apalah kita ini gitu. Podo wae orang Jawa bilang, sama saja. Kita ini sama dengan mereka ya. Kalau yang kemarin kita katakan, kalau orang jahat itu bisa memberikan roti kepada anak-anaknya, ya kita juga bisa membuat itu. Tapi tuntutan menjadi orang yang mengenal Allah itu lebih besar. Tadi tuntutannya satu, dikasih contoh. Kalau dikatakan di dalam hukum Taurat itu jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu nggak cukup membunuh saja. Ini hanya setiap orang yang marah, hanya marah saja, itu harus dihukum. Belum membunuh, marah kan baru keluar dari hatinya, tetapi keinginan itu memang sudah ada, marahnya. Membunuh adalah tindakan mematikan yang sudah keluar dari hatinya, yang keluar dari hatinya. Jadi tuntutannya lebih tinggi menjadi orang yang mengenal Kristus. Kita diajak untuk berani menjadi orang yang benar, bukan hanya sekedar baik. Tidak cukup hanya baik, tapi benar, bertindak benar. Ya, kalau anak-anak di seminari ini melakukan hal-hal yang sama seperti teman-teman di luar, ya apa lebihnya gitu? Apa lebihnya? Umat awam seringkali melihat para imam, para suster, bruder, biarawan-biarawati itu hidupnya lebih daripada mereka. Tetapi kalau mereka pun
kita pun tidak hidup lebih benar. Bagi umat selalu bertanya, loh kok begitu? Tanya saya, pastor kok marah, atau suster kok marah, bruder atau frater kok marah? Sesuatu pertanyaan yang muncul. Jadi tuntutan kita menjadi lebih tinggi harusnya. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk refleksi. Mari kita bersama-sama untuk menjadi orang Katolik yang mengenal Allah, untuk bersikap menjadi lebih benar, bukan hanya sebatas baik, tapi benar. Mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita tetap setia. Tuhan berkati kita semua. Amin.